Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 K1 S1 Akuntansi. Kami di sini akan membahas materi mengenai pembuatan keputusan manajerial. Yang beranggotakan ada Anhesa Rinta dengan NPM 20101040333. Kemudian ada Yolanda Afiliani dengan NPM 20101040087. Dan yang terakhir ada Nova Lutfi Ramadan dengan NPM 20101040093. Pada materi pembuatan keputusan manajerial, maka ada beberapa subbab materi yang akan kita bahas. Di antaranya yang pertama ada pengertian, kemudian yang kedua ada tahap-tahap pembuatan keputusan, yang ketiga ada masalah dalam pembuatan keputusan, dan yang keempat ada pembuatan keputusan rasional versus rasional terbatas. Yang pertama ada pengertian, jadi pembuatan keputusan atau decision making adalah proses melakukan penilaian untuk menjatuhkan pilihan. Keputusan ini diambil setelah melalui beberapa perhitungan dan pertimbangan alternatif. Sebelum pilihan dijatuhkan, ada beberapa tahap yang mungkin akan dilalui oleh pembuat keputusan. Pembuatan keputusan merupakan suatu proses yang mengkombinasikan pendekatan yang rasional dan judgmental yang prosesnya tidak dapat diformulasikan secara lengkap. Kemudian yang selanjutnya ada tahap-tahap pembuatan keputusan. Tahap pertama yaitu mendefinisikan masalah. Pada tahap mendefinisikan masalah, hal penting yang harus dilakukan adalah mendefinisikan masalah secara tepat. Kemudian yang tahap kedua ada menentukan syarat penyelesaian masalah. Tahap kedua dalam proses pembuatan keputusan masalah adalah menentukan syarat penyelesaian masalah. Syarat penyelesaian masalah bertujuan untuk menyelesaikan masalah pokok utama, bukan hanya sekedar mengurangi gejala-gejala timbulnya masalah. Kemudian, tahap yang ketiga, menetapkan tujuan penyelesaian masalah. Tujuan penyelesaian masalah dimaksudkan untuk menentukan nilai-nilai atau sasaran permasalahan dengan jelas yang menjadi pedoman pembuat keputusan dalam mengurutkan prioritasnya atau kepentingannya. Kemudian, tahap yang keempat ada mengidentifikasi alternatif penyelesaian masalah. Pada tahap identifikasi alternatif penyelesaian masalah, secara rasional pembuat keputusan akan mengidentifikasi semua kriteria yang relevan dan memungkinkan untuk dipertimbangkan dalam penyelesaian masalah. Kemudian pada tahap yang kelima ada mengembangkan kriteria penilaian. Mengembangkan kriteria penilaian dimaksudkan agar pembuat keputusan rasional dapat mengetahui nilai relatif dari masing-masing kriteria yang teridentifikasi. Kemudian tahap yang keenam ada memilih cara pembuatan keputusan. Tahap ini merupakan tahap memilih cara yang mungkin dapat dilakukan dalam proses pembuatan keputusan. Kemudian tahap yang ketujuh ada menerapkan cara untuk menentukan kriteria terbaik. Pada tahap ini menerapkan cara dalam membentuk kriteria terbaik merupakan bagian paling sulit dalam proses pembuatan keputusan. Kemudian tahap yang terakhir yaitu tahap ke-8, yaitu mengambil keputusan atas penyelesaian masalah. Tahap akhir merupakan tahap menentukan pilihan sebagai keputusan terbaik yang diambil. Pembuat keputusan akan memilih alternatif terbaik untuk mencapai tujuan, nilai, dan sasaran yang tepat berdasarkan hasil proses yang telah dilakukan sebelumnya. Baik, yang berikutnya ada masalah dalam pembuatan keputusan. Sebelumnya, pembuatan keputusan itu apa? Pembuat keputusan adalah manusia sebagai individual atau kelompok yang mempunyai peran penting dalam menentukan suatu keputusan dari berbagai alternatif yang ada. Banyak faktor yang menyebabkan suatu keputusan memiliki kualitas yang baik atau buruk. Faktor-faktor tersebut dapat berasal dari internal maupun berasal dari eksternal.
Faktor internal yang dapat mempengaruhi pembuatan keputusan adalah faktor yang berasal dari diri pembuat keputusan itu sendiri. Faktor eksternal. Faktor eksternal itu faktor yang berasal dari luar individual yang mempengaruhi pembuatan keputusan seperti faktor lingkungan tempat individual berada. Berikut adalah secara umum masalah yang dihadapi dalam pembuatan keputusan adalah sebagai berikut ini. Untuk yang pertama, pengetahuan pengambil keputusan yang belum memadai. Yang kedua, tidak lengkapnya informasi relevan yang tersedia. Yang ketiga, ada terbatasnya rasionalitas pengambil keputusan atau bound rationality. Berikutnya ada pembuatan keputusan rasional versus rasional terbatas atau bound rationality. Untuk gambarannya, rasionalitas pada dasarnya mengacu pada proses pembuatan keputusan yang secara logis diharapkan mencapai hasil yang optimal. Proses pembuatan keputusan rasional pada umumnya meliputi 6 tahap, yaitu untuk yang pertama, mendefinisikan suatu masalah, yang kedua itu mengidentifikasi kriteria faktor menuju tujuan, yang ketiga memberi bobot pada masing-masing faktor, yang keempat ada mengidentifikasi semua alternatif yang relevan, yang kelima merating alternatif di setiap faktor yang relevan, yang keenam ada memilih alternatif optimal. Para pembuat keputusan akan berusaha untuk senantiasa membuat keputusan yang rasional agar memperoleh hasil yang paling optimal. Namun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa setiap individual memiliki sifat bound rationality, yaitu keterbatasan dalam rasionalitasnya. Berikutnya ada 3 konsep dari heuristik ya. Heuristik itu apa? Heuristik itu adalah strategi penyederhanaan atau rule of thumb yang dikembangkan oleh individual, merupakan jalan pintas mental dalam judgement dan pembuatan keputusan. Rule of thumb dapat mengurangi permintaan pemrosesan, yaitu dengan menyediakan cara yang efisien bagi pembuat keputusan ketika menghadapi permasalahan yang kompleks sehingga dapat menghemat waktu. Para ekonom berpendapat bahwa individual akan menggunakan heuristik dengan alasan bahwa heuristik memberikan manfaat menghemat waktu atau time saving yang melebihi cost yang mungkin timbul karena berkurangnya kualitas keputusan. Terdapat 3 jenis heuristik sebagai berikut ini. Yang pertama ada heuristik ketersediaan. Itu seseorang membuat keputusan berdasarkan informasi yang ada dalam memorinya. Individual cenderung mengambil keputusan berdasarkan informasi yang telah tersedia dalam ingatannya, yang pada umumnya adalah informasi yang baru saja terjadi atau informasi yang sangat menonjol atau informasi yang sering didengar sehingga mudah ditangkap kembali dari ingatannya. Yang berikutnya ada heuristik kemiripan. Manajer menilai kemungkinan terjadinya peristiwa melalui kemiripan atas perulangan kejadian yang sama. Seseorang membuat keputusan cenderung berdasarkan pada kecocokan objek keputusan pada kategori tertentu. Yang terakhir ada nilai awal dan penyesuaian. Seseorang membuat keputusan berdasarkan suatu patokan atau anchor tertentu dan kemudian melakukan penyesuaian terhadap anchor tersebut. Individual akan membuat judgement berdasarkan informasi awal yang dimiliki dan kemudian menyesuaikan dengan informasi-informasi baru hingga dicapai suatu nilai yang berterima. Yang selanjutnya ada bias kognitif dari heuristik. Bias kognitif merupakan suatu situasi ketika seseorang tidak secara tepat menerapkan heuristik dalam membuat keputusan. Menurut Bazerman pada tahun Adapun akibat bias kognitif,
karena Ada 4 ketidaktepatan strategi penerapan alternatif dan heuristik. komplementer untuk membuat Itu ada keputusan 4. yang Yang lebih baik. pertama, bias Yang heuristik pertama, ketersediaan atau memperoleh di pengalaman dan availability keahlian heuristic atau bias. acquiring experience and Beberapa bias expertise. heuristik Lalu yang ketersediaan kedua ada diantaranya ada pengurang tiga. pengurang biasan Yang pertama judgment historical, atau biasing yang judgment. kedua retrievability, Yang dan ketiga yang ketiga menggunakan Bayesian model linier association. berdasarkan pertimbangan Lalu ahli. yang kedua ada Atau bias using heuristik linear models keterwakilan based on atau expert judgment. representativeness Dan yang terakhir heuristic bias. menyesuaikan prediksi Itu intuitif ada atau adjusting 5. intuitive prediction. Yang pertama mengabaikan tarif dasar atau Yang terakhir menurut Kahneman dan Tversky pada Yang tahun kedua 1992. mengabaikan ukuran sampel. Ada 5 atau prosedur penyesuaian secara insensitivity sistematis. to sample Yang pertama size. memilih kelompok perbandingan. Yang ketiga kesalahpahaman Yang kedua terhadap mengukur distribusi kesempatan kelompok perbandingan. atau misconception Yang of ketiga change. menggabungkan Yang keempat estimasi regression to intuitif. the mean. Yang Dan yang keempat kelima mengukur conjunction fallacy. prediktabilitas peramalan analis. Lalu yang ketiga dan ada yang bias terakhir heuristik menyesuaikan awal dan intuitive penyesuaian. estimasi. Itu ada Sekian presentasi dari kami selaku kelompok 3. Yang pertama insufficient anchor kata-kata yang adjustment. kurang berkenan, Yang kedua konjunktif and tidak jelas. disjunctive Kami events mohon maaf yang bias. sebesar-besarnya. Yang ketiga terlalu percaya diri atau Wassalamualaikum warahmatullahi overconfidence. wabarakatuh.